Dalam buku yang aku tulis sebelumnya, Theophilus, tentang semua yang Yesus mulai lakukan dan ajarkan, sampai pada hari ketika ia diangkat, setelah ia memberi perintah melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang telah ia pilih. Kepada mereka ia juga menunjukkan dirinya sendiri hidup setelah ia menderita, dengan banyak bukti, sambil menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan berbicara tentang kerajaan Allah. Sementara bersama-sama dengan mereka, ia memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa yang katanya, "Kamu mendengar dariku, karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus tidak lama dari sekarang." Karena itu, ketika mereka berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, apakah ini waktunya Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ia berkata kepada mereka, "Bukanlah bagianmu untuk mengetahui tentang waktu dan masa yang sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kuasanya. Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bagian bumi paling ujung." Dan setelah ia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, ia terangkat dan awan membawanya hilang dari pandangan mereka. Lalu, ketika mereka masih menatap ke langit, sementara ia pergi, lihatlah, ada dua orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga." Setelah itu mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang berada di dekat Yerusalem, jauhnya seperjalanan Sabat. Ketika mereka masuk, mereka naik ke ruang atas, tempat mereka tinggal. Petrus dan Yohanes, dan Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua dengan sehati bertekun dalam doa bersama dengan para wanita dan Maria, ibu Yesus serta saudara-saudaranya. Pada hari-hari itu, Petrus berdiri di antara saudara-saudara seiman, orang banyak kira-kira 120 jumlahnya, dan berkata, "Saudara-saudara, kitab suci harus digenapi yang telah dikatakan sebelumnya oleh Roh Kudus melalui mulut Daud tentang Yudas yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang menangkap Yesus. Sebab ia terhitung di antara kita dan memperoleh bagian dalam pelayanan ini. Sekarang, orang ini membeli sebidang tanah dengan upah dari kejahatannya, dan setelah kepalanya jatuh terlebih dahulu, bagian tengah tubuhnya pecah, dan semua isi perutnya terburai. Dan hal ini telah diketahui oleh semua orang yang tinggal di Yerusalem, sehingga tanah itu dalam bahasa mereka disebut Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab telah tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah tempat tinggalnya menjadi sepi, dan biarlah di sana tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya, dan biarlah yang lainnya mengambil jabatannya. Oleh karena itu, seseorang dari mereka yang selalu bersama dengan kita selama Tuhan Yesus masuk dan keluar dari antara kita, mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari ketika ia diangkat dari antara kita, salah satu dari mereka ini harus menjadi saksi tentang kebangkitannya bersama kita. Lalu mereka mengusulkan dua orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga disebut Yustus dan Matias. Kemudian mereka berdoa, "Engkau Tuhan yang mengenal hati semua orang, tunjukkan kepada kami siapa di antara kedua orang ini yang telah Engkau pilih untuk menerima bagian pelayanan ini dan jabatan rasul dari Yudas yang telah menyimpang untuk pergi ke tempatnya sendiri." Kemudian para rasul membuang undi di antara mereka, dan undian jatuh kepada Matias sehingga ia terhitung bersama dengan ke-11 rasul.